Ya, boleh, boleh, silakan. Oke, dimanapun Anda berada, Shalom, selamat malam. Yang akan menonton Shalom, pagi, shalom, siang, shalom. malam, sore, saya ucapkan salam dari Kota Daeng. Kita berjumpa lagi dalam Aset, a Sharing Education and Dialogue. Tentunya dengan tema yang berbeda dan juga pemateri yang berbeda. Tema kali ini cukup lebih ke arah-arah kebudayaan, yaitu Molimbu atau dalam maaf, dalam bahasa Poso diberi nama Molimbu atau bahasa Indonesia disering disebut dengan makan bersama. Bukan Molimbo. Bukan Molimbo. Kalau Molimbo itu kayak membuat kolam, sudah lain maknanya kalau sudah pakai O di ujung. Ini Molimbu, makan bersama sebagai ruang solidaritas oikumenis yang akan dibawakan oleh pemateri kita, kakak magang kita yang sudah semakin sejahtera badannya saya lihat di postingan-postingan dunia maya, yaitu saudara Edward Ephraim Onja Esfil. Oke, tanpa perlu berlama-lama, karena kita sudah molor, langsung saja saya berikan kesempatan kepada pemateri untuk memaparkan dengan singkat, padat, dan jelas yang menjadi bahan diskusi kita pada malam hari ini. Disilakan. Oke, baik. Terima kasih ya. Shalom, selamat malam semuanya. Ya, malam ini kita mau bahas tema Molimbo atau makan bersama sebagai ruang solidaritas oikumenis. Ya, tentunya ini materi ini sesuai dengan kesepakatan kita bahwa dalam kesempatan pertama untuk setiap kita berempat yang ada dalam grup ini membahas skripsi masing-masing. Oleh karena itu malam ini kita mau bicara tentang Molimbo. Nah, saya mulai dulu dengan pengertian apa itu Molimbo. Nah, Molimbo ini dia adalah suatu tradisi masyarakat suku Pamona yang masih ada hingga saat ini. Seperti bahan yang telah saya kirim dalam grup, kalau kita mau lihat berdasarkan asal-usul katanya, Molimbo ini terdiri dari dua kata yaitu mo dan limbu. Kalau dalam bahasa Pamona, kata mo itu berarti melakukan dan limbu itu berarti keliling. Nah, jadi Molimbo diartikan sebagai duduk berkeliling secara bersama-sama. Nah, pada awalnya, sejak eh, sebelum kekristenan masuk dalam masyarakat suku Pamona, Molimbo ini dilaksanakan di satu tempat, yaitu Lobo, atau disebut biasa sebagai tempat pertemuan. Dan Lobo itu kalau sekarang ini dikenal sebagai rumah adat suku Pamona. Adapun orang-orang tua dahulu itu melaksanakan Molimbo atau kegiatan duduk melingkar secara bersama-sama ini untuk membicarakan hal-hal yang dianggap penting. Nah, seperti membicarakan persiapan untuk pernikahan yang akan dilaksanakan oleh kedua belah keluarga. Kemudian juga dalam Molimbo ini biasa dilakukan untuk eh, menentukan waktu yang tepat dalam memulai pekerjaan di ladang atau di sawah. Dan kemudian dalam perkembangannya, kegiatan Molimbo ini lebih di apa ya? Dia mendapatkan ya penambahan makna di mana kegiatan Molimbo lebih dimaknai sebagai kegiatan makan bersama. Nah, hal ini disebabkan karena ketika orang-orang tua dulu ini, ketika mereka duduk membicarakan hal-hal yang dianggap penting ketika mereka duduk rapat, ternyata hal tersebut berlangsung cukup lama, bahkan seharian, sehingga di sela-sela pertemuan seperti itu, ada diadakan makan bersama oleh semua orang yang ada dalam pertemuan. Nah, hal inilah yang kemudian diwariskan, yang diwarisi oleh masyarakat suku Pamona sebagai salah satu tradisi yang mencerminkan, ini menarik,
Molimbo yang mencerminkan nilai Cintu Maroso. Mungkin kita semua tidak asing lagi dengan uh, kalimat Cintu Maroso atau yang berarti persatuan yang kuat. Oleh karena itu, sejak masyarakat suku Pamona mulai memeluk agama Kristen, maka tradisi Molimbo ini pun mulai diintegrasikan ke dalam kehidupan bergereja, khususnya dalam gereja Kristen Sulawesi Tengah. Nah, Molimbo ini telah menjadi tradisi yang diadopsi oleh dalam kehidupan gereja dan telah ditanamkan sebagai bagian dari kehidupan anggota jemaat. Karena diharapkan dengan adanya tradisi Molimbo ini menjadi ruang perjumpaan bagi gereja-gereja, karena setiap orang yang hadir dalam acara Molimbo, ya mereka akan duduk berbaur dengan orang lain tanpa memandang bahwa orang tersebut berasal dari zaman. Saudara Nain ini ya, oke, saya lanjut. Sebagai contoh, ketika waktu skripsi saya melaksanakan penelitian di salah satu desa, desa Tolambo, di mana dalam satu desa itu dia terdapat ada beberapa denominasi gereja di dalam, bukan hanya GKST. Nah, oleh karena itu, dalam desa Tolambo itu dulunya pernah terjadi apa ya? Bukan pernah terjadi kerenggangan, kerenggangan dalam hidup berjemaat, sehingga banyak banyak sekali, kalau bahasa yang digunakan oleh narasumber yang saya dapatkan itu dibilang banyak sekali terjadi clash-clash antar denominasi gereja. Nah, oleh karena itu masyarakat desa Tolambo khususnya pemerintahan, mereka menjalin kerjasama dengan lembaga Gereja Kristen Sulawesi Tengah, di mana mereka mengadakan eh, tradisi Molimbo ini dengan mengundang denominasi-denominasi lain. Ada denominasi dari gereja Pantekosta, dari gereja Tabernakel, dari gereja Betel yang ada di desa tersebut. Nah, sehingga dengan adanya tradisi Molimbo, ini menjadi ruang perjumpaan bagi gereja-gereja yang ada saat itu. Dan menariknya, kalau yang dulunya tradisi Molimbo ini, dia dilaksanakan sebagai makan bersama sebagai manifestasi ucapan syukur kepada dewa-dewa berdasarkan kepercayaan masyarakat suku Bamona. Pada sekarang ini, ketika tradisi ini telah diadopsi dalam kehidupan bergereja, manifestasi itu lebih ditujukan kepada Tuhan sebagai bentuk ungkapan syukur mereka, di mana mereka telah selesai melaksanakan panen. Nah, kemudian dengan adanya tradisi Molimbo yang dilaksanakan ini, di dalam itu dia bukan hanya menggunakan satu liturgi saja, tetapi di situ bisa dibilang seperti ibadah oikumene. Jadi setiap pelayan-pelayan Tuhan dari gereja masing-masing mereka mengambil bagian di dalamnya. Ada yang bertugas membawa acara, ada yang bertugas untuk memimpin liturgi dari awal, kemudian ada yang bertugas sebagai pelayan firman, ada yang bertugas sebagai pendua syafaat, kemudian ada nanti yang bertugas untuk doa makan. Dan oleh karena itu, seperti yang saya katakan tadi, inilah alasan mengapa ketika saya melakukan penelitian tersebut, saya melihat bahwa ya memang dengan adanya tradisi Molembu ini dapat menjadi ruang solidaritas oikumenis dalam kehidupan bergereja di Desa Tulampu tempat saya melakukan penelitian. Saya kira uh, ini sedikit yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Karena untuk bahan yang lebih jelasnya juga tadi saya sudah uh, kirim di grup. Namun sedikit saya tambahkan pada bagian akhir, bagian refleksi teologis. Kita ketahui bersama bahwa Yesus dalam penuturan Injil-Injil sinoptis memberikan gambaran tentang arti duduk makan bersama, di mana Yesus menggunakan momen makan bersama sebagai kesempatan pengajarannya, sehingga gaya makannya sering dipertanyakan dan dikritik. Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai?
Mengapa ia makan bersama-sama dengan orang berdosa? Nah, kemudian dalam pandangan orang Yahudi yang memegang erat aturan-aturan seputaran makanan, Yesus dianggap melanggar aturan karena duduk bersama dengan orang-orang yang berdosa. Nah, oleh karena itu Yesus memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan pandangan. Ia berkata, bukan orang sehat yang memadukan takbir, tetapi orang sakit. Jadi pergilah, pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang untuk memanggil orang-orang, bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Itu dapat dilihat dalam Matius 9 ayat 12 sampai 13. Dan pada dasarnya Yesus sudah mengetahui semua aturan maupun hukum dalam Alkitab tentang makanan, termasuk apa yang boleh dimakan, kapan dan di mana, dan dengan siapa. Tetapi kedatangan Yesus di dunia ini untuk memberikan pemahaman yang baru, yang dimana pemahaman tersebut berfokus kepada upaya bagaimana orang-orang yang diasingkan, yang tidak termasuk dalam hitungan ini, dan yang dikucilkan dapat memperoleh bagian pada meja makan di dalam kerajaan Allah. Nah, dari uraian ini semakin memperjelas bahwa Yesus selalu mendasarkan ajarannya dengan kasih. Ya, saya tutup dengan kalimat tersebut, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Iya, baik, terima kasih Saudara Edward Onja, atau kita sapa Edu saja ya, biar tidak terlalu formal. Nah, baik, menarik sekali yang dijelaskan oleh Saudara Edu mengenai Molimbo, yaitu makan bersama sebagai ruang solidaritas, dan juga sudah menjelaskan beberapa arti kata Molimbo, sejarah Molimbo itu yang bagaimana eh, suatu kebudayaan yang di mungkin bisa dibilang kebudayaan yang diadopsi oleh agama, seperti itu. Kalau saya bahasakan, mungkin mungkin ya, mungkin saya kurang tahu pendapat dari saudara-saudara yang lain, karena kalau menurut saya, oh, atau yang lanjut dulu, moderator nanti sambung-sambung. Siapa tahu ada dari yang lain Saya. Eh, pemahaman tentang Molimbo dan yang telah disampaikan tadi. ya, Silakan. saya tegaskan dulu. Molimbo ya, Molimbo, bukan Molimbo. Maaf tadi tuh, entah typo atau sengaja. Eh, Tadi saya lebih penasaran, saya Layar. penasaran dengan ritualnya. Apakah memang kan tadi kalau tidak salah dengar ada masing-masing dengan tugas-tugasnya ketika prosesi Molimbo itu berlangsung. Eh, Dalam ritual atau prosesi Molimbo itu boleh kira-kira maksudnya susunannya awalnya bikin apa dulu sebelum sebelum diadopsi oleh gereja dan setelah diadopsi gereja, dan kayak di mana perbedaannya begitu waktu sebelum gereja adopsi dan waktu mulai gereja adopsi, kayak tadi ada yang pimpin ibadah dan lain segala macam. Ya, yang lain Mengalir saja kayaknya di Iyo, mengalih. Ya, oke. Eh, Seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa Molimbo ini sebenarnya sudah ada, merupakan tradisi masyarakat suku Pamona yang sudah ada sebelum kekristenan masuk masuk dalam kehidupan masyarakat suku Pamona. Oleh karena itu sebenarnya ada prosesi-prosesi yang dilakukan sebelum kegiatan iya, untuk berlangsungnya sebuah kegiatan Molimbo ini. Yang pertama ini, ya apa-apa kalau terlalu panjang ya. tidak apa-apa. aman, aman, aman. Ini tuh tujuannya untuk mengetahui. Jadi kalau memakan waktu untuk mengetahui ya tidak apa-apa. Oke, baik. Nah, sebenarnya itu kalau dalam
ini berdasarkan hasil penelitian yang saya dapatkan. Sebenarnya pelaksanaan Molimbo ini bagi masyarakat suku Pamona itu di pada mulanya dia dilaksanakan dalam acara Mangore dan acara Padungku. Nah, kemudian dalam eh, kedua hal itu terdapat terdapat tiga pembagian. Yang pertama itu Mangore Banua. Mangore Banua ini adalah kegiatan makan bersama yang dilakukan oleh setiap keluarga. Nah, kegiatan ini dilakukan di rumah ataupun di sawah ataupun di kebunnya masing-masing. Dan jika ada keluarga yang tidak mampu untuk melakukan kegiatan tersebut karena hasil panen mungkin yang kurang memuaskan, maka mereka akan bergabung dengan tetangga di sekitar mereka. Yang kedua itu mangorelipu. Nah, ini adalah kegiatan makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat desa setempat. Oleh karena itu setiap keluarga ini akan membawa makanannya masing-masing yang akan disantap secara bersama-sama. Dan kegiatan ini dilakukan tadi seperti lobo atau kalau sekarang ini mungkin kita sebut dengan dilaksanakan mungkin di baruga-baruga desa. Dan yang ketiga, padungku. Nah, ini adalah kegiatan makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat desa setempat, di mana kegiatan padungku ini dilakukan dengan mengundang desa-desa tetangga untuk hadir bersama-sama dalam menyantap semua makanan yang telah disiapkan oleh masyarakat desa setempat. Nah, oleh karena itu, untuk masuk dalam Molimbo ini, ada beberapa prosesi atau hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang tua dulu. Yang pertama itu dimulai dari Motali Ali. Motali Ali kalau dalam bahasa Indonesianya dia berarti mengatur tikar. Nah, hal ini dilakukan masyarakat yang datang. Hal ini dilakukan karena masyarakat yang datang pada acara Molimbo itu mereka itu tidak duduk di kursi. Kalau terong istilah sekarang semua melantai, tetapi mereka itu duduk melingkar di lantai yang telah dilapisi tikar. Nah, oleh karena itu, ini ada juga tujuannya. Ini menunjukkan dan menegaskan bahwa adanya nilai kesetaraan dan keadilan dalam acara Molimbo. Jadi, mau apapun pangkatmu, ketika kau hadir dalam acara Molimbo itu kau tetap setara dengan yang lain. Nah, itu proses yang pertama, Motali Ali. Yang kedua itu, Motila Uwe Pumbosoi. Nah, Motila Uwe Pumbosoi, Pai Motila Bingka. Kalau dalam bahasa Indonesianya dia artinya membagikan air cuci tangan dan membagikan tempat makanan. Di mana makanan yang dibawa oleh tiap keluarga, ya sedikit saya jelaskan bahwa ketika mau limbu itu, setiap keluarga akan membawa makanannya masing-masing. Mereka bawa ke tempat pelaksanaan Molimbu. Nah, makanan yang dibawa oleh setiap makanan keluarga itu akan disimpan dalam bingka, khususnya nasi yang khususnya ada makanan-makanan khusus yang disiapkan seperti nasi yang dibungkus dengan daun pisang. Dan dalam pembagian bingka ini sudah disiapkan perempuan-perempuan yang bertugas untuk membagikan bingka. Kalau istilah untuk perempuan yang membagikan bingka ini dia diistilahkan sebagai topotila bingka atau pembagi bingka. Nah, ini pun tidak boleh dilakukan dengan sembarangan, di mana perempuan itu harus berjalan menggunakan lutut. Kalau orang Poso bilang mupolu, nah mereka berjalan dengan membagikan bingka itu dengan berjalan menggunakan lutut. Ini bertujuan untuk mengajarkan kepada anak-anak muda tentang sikap menghargai orang yang lebih tua dari mereka. Sahabat-sahabat, Bingka itu tempat makan tadi, untuk makan ya. Oh ya, Ya, oke. Lanjut, lanjut. oke. Itu yang kedua. Yang ketiga itu motilabeko atau motilabeko ini artinya membagikan olahan daging. Nah, kalau dalam kehidupan masyarakat suku Pamona, khususnya dalam kegiatan Molimbu, salah satu hal yang dilakukan adalah menyembelih sapi yang kemudian itu diolah menjadi beko. Dan yang berperan dalam hal ini itu dipercayakan kepada laki-laki atau yang disebut topo beko. Nah, jadi selain olahan daging yang dibawa oleh setiap keluarga, panitia Molimbu juga mereka menyiapkan beko yang akan dibagikan
kepada semua masyarakat yang hadir pada saat acara Molimbo. Karena mengingat tidak semua keluarga mampu menyiapkan hal tersebut dengan alasan yang saya sebutkan tadi. Mungkin ada hasil panennya yang tidak memuaskan. Sama halnya dengan pembagian bingka, pembagian beko juga itu ditugaskan kepada pemuda-pemuda perempuan untuk membagikan beko tersebut atau yang disebut dengan toputila beko. Dan cara membagikannya juga sama, seperti membagikan bingka. Nah, ketika setelah semuanya itu selesai disiapkan, maka akan dilakukan mobolingoni mobolingoni dan mokayori, yaitu di mana puji-pujian syukur kepada dewa atas hasil panen. Nah, hal ini dilantunkan secara bergantian antara para laki-laki dan perempuan, dan ketika selesai proses tersebut, barulah dipersilakan untuk menikmati makanan dan dengan cara molimbu atau makan bersama. Nah, kemudian juga di sela-sela molimbu itu akan dibagikan minuman khas masyarakat suku Pamona, yaitu saguer. Kalau orang Makassar bilang balok. Wajib ya, wajib. Ya, dan itu juga disimpan dalam dibagikan dalam tempat khususnya itu. Kalau orang Poso bilang, DP nama itu tobong, wadah minuman yang berasal dari bambu dan berukuran panjang, dan itu akan dituangkan ke suke. Suke itu alat minum dari bambu yang berukuran kecil, dan itu akan dibagikan kepada orang-orang yang hadir pada saat itu. Dan di akhir kegiatan Molimbu ini, masyarakat itu akan menampilkan tarian dero. Itu tarian khas suku Pamona itu. Sebuah tarian yang orang tahu sama-sama, tarian yang membentuk lingkaran. Tapi kalau sekarang kan lebih banyak diiringi dengan apa ya? Dengan Variasi. alat musik modern sekarang. Tapi kalau dulu itu dia diiringi dengan ketukan gendang beserta dengan gong dan syair-syair yang berbahasa Pamona. Dan memang sengaja tarian ini dipaparkan pada bagian akhir atau dilaksanakan di akhir kegiatan, karena ini berfungsi untuk menutup kegiatan. Ini juga mau mencerminkan sebuah kebersamaan yang terjadi dalam acara Molimbu. Jadi itu prosesi yang dilakukan dalam sebuah acara Molimbu yang kalau bisa dibilang bahasanya yang mula-mula lah, yang dulu sebelum kegiatan Molimbu itu atau tradisi Molimbu itu diadopsi dalam kehidupan bergereja. Dan sedikit juga saya jelaskan, kalau untuk sekarang ini tidak ada lagi didapatkan prosesi-prosesi seperti tadi ini. Sudah sudah sangat jarang juga. Dan memang juga kalau macam di Kabupaten Poso ini tidak apa ya, tidak pelaksanaan Molimbu ini dia lebih sering itu dilaksanakan di dua desa saja sekarang kalau macam sekarang ini, yaitu ada sebuah desa yang namanya Dulumai dan desa Tolambo. Nah, ini juga yang jadi alasan mengapa dalam skripsi kemarin saya tulis tentang ini, supaya kembali menggembleng ini tradisi Molimbu ini, untuk mau mengangkat kembali tradisi Molimbu ini dalam kehidupan bergereja, karena saya lihat ya banyak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dan saya kira ini memang memiliki peran yang sebuah penting, yang cukup eh, peran yang cukup baik dalam kehidupan kita bergereja maupun bermasyarakat. Ya itu dari saya untuk pertanyaan dari saudara Stevi. Oke, baik. Mungkin bisa dijawab dengan singkat, juga ada pertanyaan di kolom komentar yang dari Rosa yang mengatakan Molimbu ini sama dengan Padungku atau beda? Berarti Padungku ini bagian dari Molimbu. Bagian Nah ketiga kan kali kalau ya. Kalau tadi dari penjelasannya ini. iya kalau Nah, kan pertanyaannya tadi muncul pas saya minta menjelaskan, mungkin bisa kayak di lebih eh, kerucutkan lah. Eh, kan begini yang orang mesti pahami di sini, Molimbu ini dia kegiatan makan bersama, kegiatan makan bersama. Sedangkan kalau macam
Padungku itu memang itu dikenal dengan harinya orang makan-makan. Nah, makanya kalau pada saat ya masyarakat masyarakat suku Pamona dulu itu, ketika Padungku itu kan kalau macam sekarang itu dorang makannya setiap keluarga pasti istilahnya apa ya, open house. Jadi orang datang makan di rumahnya. Tapi kalau dulu itu dorang dilakukan secara bersama-sama. Misalnya satu desa melaksanakan Padungku. Nah, ketika Padungku itu dibuat Molimbu, acara makan bersama yang dibuat tadi di Baruga Desa. Seperti itu ya, berdasarkan penelitian saya lalu di Desa Tolambo itu sekitar tahun berapa, ya diundang desa tetangga untuk hadir makan bersama. Dan menariknya, dibilang karena cukup banyak orang yang hadir saat itu, selain orang makan di apa, karena melihat Baruga Desa ini tidak cukup lagi untuk menampung, jadi dorong makan bersama itu di jalan, di aspal, diatur akan daun pisang di situ, di apa istilahnya kak, buka banyak-banyak, dijajar banyak-banyak, baru orang makan sama-sama di situ begitu. Eh, Sambil-sambil ya, kayaknya Andre lagi kemana? Ini Molimbu, maksudnya ada durasinya dilaksanakan kegiatan rangkaian yang tadi dijelaskan itu berapa proses pertama lah, proses kedua, proses ketiga, dan seterusnya itu selama berhari-hari kah, berminggu-minggu. Karena kan kayak contoh tadi, salah satunya Padungku, bagian daripada Molimbu itu kan kayak ini sepenglihatanku ya, kayak banyak beberapa teman-teman yang pada akhirnya pulang kampung karena menganggap ini kegiatan yang kayak besar. Dan berarti kalau Padungku saja bagian dari Molimbu berarti tidak mungkin 1 2 hari saja ini kegiatan Molimbu. Kira-kira berapa lama itu? Kalau begini, orang harus yang ini sama aja teman-teman dulu untuk eh, mau membedakan bagaimana pelaksanaan Mulimbu yang dulu dengan Mulimbu yang sekarang ini. Kalau Mulimbu yang dulu seperti yang saya sudah jelaskan tadi, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi kalau mau dibilang waktunya berapa lama, dia cukup 1 hari saja. Dia cukup untuk 1 hari saja untuk kegiatan makan bersamanya itu. Kalau macam sekarang ini, kalau untuk Molimbu ini ketika Padungku seperti sekarang ini sudah sangat jarang dilakukan karena ya setiap keluarga orang pasti eh, menyediakan hidangannya di rumahnya masing-masing. Kalau untuk dalam konteks sekarang ini sudah jarang sekali yang mau limbu secara apa, makan bersama itu. Dan ada kalau beberapa tahun yang lalu juga ada ketika tradisi mulimbu ini sudah masuk dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan gereja, ketika Padungku orang makan bersama itu dibuat di gereja, itu dibuat di gereja, tapi memang toh tinggal makan bersama habis ibadah dalam gereja, kita tinggal kita tinggal keluar di apa, mungkin di teras gereja, di situ telah disiapkan makanan, kemudian kita makan secara bersama-sama. Nah selesai itu orang biasa kebanyakan langsung pulang kembali ke rumah masing-masing karena orang mengingat tamunya mereka juga yang datang dari luar. Jadi itu bedanya pelaksanaan tradisi Mulimbu yang dulu dan tradisi Mulimbu yang sekarang. Kemudian juga saya tambahkan, kalau macam sekarang ketika tradisi Mulimbu ini sudah diadopsi dalam kehidupan bergereja, khususnya macam di beberapa jemaat-jemaat yang bisa dibilang bukan juga bukan juga kota, tapi ya sudah di antara lah antara kota dan desa, banyak jemaat-jemaat itu yang melaksanakan tradisi Molimbu yang memang tuh sekedar makan bersama saja. Selesai ibadah langsung makan, tinggal ya sambil makan biasa masih banyak yang cerita-cerita di situ, ya selesai itu langsung kembali ke rumah masing-masing. Tidak ada lagi prosesi-prosesi tadi. Itu hanya didapatkan dalam dalam tradisi apa, dalam pelaksanaan tradisi Molimbu yang dulu sama nenek moyang dulu seperti itu. Berarti tadi memang Oh, sambil-sambil ya, sambil-sambil. Maksudnya ah, saya tangkap. Saya sudah tangkap perbedaannya yang dulu sama yang sekarang kalau diadopsi gereja tuh. Berarti memang kayak eh, sekaligus yang tadi tujuannya Edu kayak mau angkat kembali ini mau limbu lebih kepada
proses yang sebelum diadopsi gereja apa yang lebih mesti dilakukan lagi di bukan 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 juga diadopsi apa yang tidak diadopsi gereja. Dalam artian kayak dia punya urutan-urutan yang kayak tadi kan banyak sekali filosofinya itu. Dari yang pertama tadi duduk duduk melingkarnya saja sudah mengartikan kesetaraan, terus bagi-bagi tempat makannya saja itu tadi, lagi perempuan yang lakukan dan lain segala macam. Itu kan yang kini yang kayak dewasa ini tidak tidak lagi dilakukan tuh. Ah, itu berarti tujuannya skripsimu untuk apa kayak revitalisasi kembali itu struktur bukan struktur urutan-urutannya itu melimbu apa dari yang sejak awalnya. Ya, tunggu dulu. Ada juga pertanyaannya dari pertanyaannya Rosa tadi. Jadi yang mana yang belum dijawab? Tunggu ya, saya baca pertanyaannya Rosa supaya satu kali jawab. Kan tadi Edu bilang Molimbo itu harus duduk melantai bertujuan untuk menyetarakan semua orang yang hadir di situ, biar dia pangkatnya tinggi kalau datang di Molimbo akan kelihatan sama. Iya, kalau untuk sekarang ini memang tradisi Molimbo itu kalau untuk secara prosesinya sudah sangat jarang didapatkan, apalagi di jemaat-jemaat perkotaan. Mereka tidak ada lagi itu yang mau namanya kegiatan duduk melingkar secara bersama-sama itu di suatu tempat itu sudah sangat jarang. Bukan sudah sangat jarang, sudah jarang sekali memang. Sudah jarang sekali. Jadi memang kebanyakan orang ada yang ketika mau limbu itu ya mereka sudah duduk di kursi, ada yang bahkan yang makan sambil berdiri. Karena sekarang itu gereja tinggal melihat mulim itu, ya toh hanya sekedar makan bersama. Contoh, ketika ya ini yang dialami oleh ada teman kemarin ketika dia praktik di satu jemaat. Nah, ketika perpisahan dibuatkan acara molimbu. Acara molimbu itu yang dimaksudkan ya tinggal kegiatan makan bersama kok. Selesai ibadah, kemudian langsung makan. Nah, seperti yang Stevie pertanyakan tadi, apa tujuan dari saya mengangkat skripsi ini? Ya, itu yang sementara saya pribadi upayakan untuk mengangkat kembali sebenarnya bagaimana prosesi eh, pelaksanaan tradisi Molimbu ini. Dan sebenarnya kalau saya mau jawab berdasarkan tempat penelitian saya, ya mereka masih melakukan hal-hal bukan juga hal seperti itu. Mungkin prosesinya tentang pengantaran bingkai dan lain sebagainya itu mungkin tidak. Tetapi seperti kegiatan duduk melingkar untuk makan secara bersama-sama ini di desa Tolambo tempat saya melakukan penelitian, mereka masih melakukan seperti itu. Mereka kumpul di kalau kami ya istilahnya baruga desa, mereka kumpul di situ, mereka membawa makannya masing-masing, dikumpul, kemudian melaksanakan ibadah, dan iya mereka duduk melantai secara bersama-sama di situ. Dan itu sulitnya kalau hal seperti saya bilang tadi itu perbedaannya ketika Molimbo ini dilaksanakan di desa dengan di kota-kota itu sudah sangat apa ya dalam pelaksanaannya saja itu sudah beda seperti itu. Terkait dengan hal duduknya di mana ya itu sudah beda, tapi kalau di tempat saya penelitian mereka mas kurang lebih bukan bukan juga sama seperti orang-orang tua dulu tidak, tetapi yang macam seperti saya katakan tadi mereka masih duduk melingkar, mereka hanya duduk melantai begitu begitu. Berarti eh, saya punya kesimpulan begini. Kalau dari apa dari yang telah dijelaskan toh makna mulimbu yang sebenarnya dengan padungku. Berarti kita bisa bilang makna mulimbu yang sebenarnya ini bukan sekedar makan bersama, tapi makan bersama. Karena kan ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tuh kayak kesetaraan, mungkin yang konflik sudah bisa jadi satu di situ. Beda halnya dengan padungku juga yang mungkin dianggap makan bersama, tapi seiring berjalannya waktu kan hanya jadi hanya sekedar yang cuma dibilang makan bersama saja dan sudah bukan lagi. Sebenarnya punya makna yang sama dua-dua ini sih, tapi dari nilai-nilainya itu yang beda. Ya begini 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 PP cuma aduh muka.
Apa Saya, ditampilkan? saya setuju. Begini begini. Kalau apa? Kalau sedikit saya jelaskan juga, maksudnya supaya orang tidak salah paham. Kalau yang saya lihatnya ini Padungku ini sebagai apa ya? Sebagai istilahnya mungkin sebagai hari rayanya begitu, hari rayanya orang makan-makan. Nah, Molimbo ini tradisi pelaksanaannya itu mau dilaksanakan misalnya ketika dilaksanakan secara Molimbo itu akan orang itu orang akan makan secara bersama-sama. Itu dulu yang orang eh, pahami. Tapi memang saya setuju dengan yang Enot bilang kalau macam dibilang Molimbo ini kalau sekarang ini tinggal makan bersama, bukan lagi makan bersama, makannya ya secara bersama ya. Saya setuju dengan yang Enot bilang tadi. Dan memang juga waktu saya penelitian dulu kan, saya ada beberapa, saya langsung datangi pendeta-pendeta yang ada, iyo, dari beberapa denominasi gereja. Iyo, ada yang apa eh, mengatakan bahwa memang dengan adanya tradisi Molimbu ini ada ya ya bukan juga mau bongkar rahasia bukan sih maksudnya ini kita cerita saja kan eh, ada kalau dalam kehidupan berjemaat di tempat saya melaksanakan penelitian itu mungkin karena beda denominasi ketika gereja yang satu mengundang denominasi gereja yang lain untuk hadir dalam ibadahnya karena mungkin merasa ada perbedaan doktrin, ada perbedaan ya atau ajaran dan pelaksanaan ibadahnya banyak apa ada mereka kayak ada sekat tidak mau menghadiri undangan. Nah, makanya dengan adanya tradisi Molimbu ini ketika itu dilaksanakan maksudnya tidak ada lagi sekat antar denominasi gereja yang tidak ada karena mereka duduk secara bersama-sama di situ. Mereka makan secara bersama-sama. Apalagi di tempat saya penelitian kemarin ya karena terjadi lah istilahnya ya sebuah konflik dalam sebuah gereja di mana ketika ada permasalahan dalam gereja karena ya itu dalam satu desa banyak denominasi ada masalah dalam satu gereja ketika bermasalah entah itu bermasalah dengan pelayan dari gereja itu atau dengan antar jemaat mereka mengambil keputusan untuk pindah ke denominasi yang lain. Nah makanya hal tersebut yang membuat apa hubungan dalam berjemaat itu mulai renggang bahkan dalam bermasyarakat pun renggang hubungannya dalam bermasyarakat. Nah makanya dengan adanya tradisi Molembu ini dapat menjadi sebuah solusi untuk memulihkan kembali ya, memulihkan kembali hubungan persaudaraan baik dalam kehidupan berjemaat bergereja ataupun bermasyarakat Oh, itu. keren, keren, keren. Saya tangkap nih. Jadi, Tapi saya punya pertanyaan begini, kan mungkin eh, lokus penelitianmu kan cuman di sampai sampai kau bilang pernah ada konflik. Ah, apakah di eh, jemaat-jemaat di seputaran GKST itu melaksanakan molimbu dulu-dulu dulu-dulunya ya? Karena dulu itu mungkin pernah konflik atau ada permasalahan satu desa dengan yang lain, satu jemaat dengan jemaat yang lain. Apakah cuman di desa itu yang melaksanakan molimbu karena sebelumnya sudah terjadi konflik seperti itu? Nah, Pertanyaan. uh, kalau ya mau menjawab yang Eno tanyakan itu ya orang kembali lagi maksudnya tradisi Molimbu ini kan dia ada sebelum kekristenan masuk. Jadi memang tradisi Molimbu ini ya sudah lama ada dalam apa hidup sebagai tradisi masyarakat suku Pamona dan saya juga tidak kepikiran saya juga ketika melakukan penelitian tidak kepikiran seperti apa yang Eno tanyakan tadi mungkin nanti ketika saya berkunjung lagi nanti saya tanyakan apakah ini Lanjut Molimbu S2. apakah Molimbu ini dilaksanakan ketika ada konflik dan sebagainya. Cuman memang kalau saya melihatnya maksudnya tradisi Molimbu itu juga karena iyo dalam tempat penelitian saya kan memang mayoritas masyarakat suku Pamona jadi memang tradisi Molimbu itu mungkin saja sebelum konflik
ada konflik dalam kehidupan bergereja pun sudah dilaksanakan. Itu menurut saya. Kalau dalam pandangan saya ya. Nanti untuk lebih jelasnya nanti coba saya tanyakan. Be- be- atau begini, biasanya kan selain makan, kan pasti ada tujuan untuk membicarakan sesuatu hal. Nah, kayak tadi apakah memang ada konflik saja baru mau limbuk atau ada memang hal lain yang kayak dibicarakan. Misalnya begini, kalau kalau bicara teologi interkultural, saya ingat kayak contoh yang sama dengan Molimbo ini pernah dengar makan pacita di Ambon. Hmm. Kan baru-baru misalnya bukunya Febi Nancy Pati yang tentang teologi pacita itu kan baru juga dibahas belakangan. Nah, makan pacita kan kayak Molimbo begini. Cuma kadang eh, selain daripada makan-makannya, tujuan tujuan lain itu misalnya nanti ada merayakan sesuatu kah. Nah, kalau di Molimbo ada tidak misalnya dibahas tentang apakah atau memang hanya makan saja tujuan utamanya, tidak tujuan lainnya. Sehingga kayak tadi mungkin saja eh, selain daripada pembahasan mengenai konflik tadi itu yang Enot punya pertanyaan, satu ada hal lain yang mereka bahas. Ya, baik. Kalau untuk pelaksanaan Molimbo itu, yang pertama juga yang orang mesti pahami kan Molimbo ini Tunggu. dia kan biasa ketika orang selesai panen itu dilaksanakan Molimbo. Kemudian juga Molimbo ini dilaksanakan ketika ada Please, please. suatu hal yang jelas-jelas. Jelas, jelas. Nah, Sorry, sorry, saya potong. Mungkin bisa berkaitan dengan pertanyaannya Rosa yang hanya GKSTK yang buat Molimbo ini. Kan di sama kayak Stevie bilang tadi di Ambon juga ada, mungkin di Toraja ada, di tempat-tempat lain ada, cuman beda di nama saja kayaknya. Ustaz. kalau macam Rosa tanya, hanya GKST yang melaksanakan Molimbo, ya orang kembali harus lihat, maksudnya memang mayoritas eh, bukan juga mayoritas sih, maksudnya kebanyakan warga GKST itu kan, apalagi yang sekitaran Danau Poso itu ya mereka mayoritas ya masyarakat suku Pamona. Jadi memang kalau saya lihat ini memang tradisi Muslim ini dia diadopsi dalam kehidupan bergereja, khususnya dalam kehidupan gereja Kristen Sulawesi Tengah. Adapun mungkin denominasi gereja yang lain mereka ada kegiatan makan bersama, tapi mungkin itu mereka tidak maknai itu sebagai molimbu. Mungkin dorong tidak namakan itu molimbu, begitu. Ya, saya justru begini. Kalau tadi kayak pas Edu jelaskan terkait perbedaan waktu yang dulu yang tradisi sebenarnya dan sekarang, justru menurut Edu bisa kah disebut itu molimbu kalau kayak yang tadi misalnya ada gereja yang adakan itu tradisi sedangkan kayak tidak sesuai dengan urutan-urutan yang sebenarnya prosesinya tidak secara keseluruhan. Iya, kalau sekarang itu memang tetap dorong apa gereja tetap menamakan itu sebagai molimbu, molimbu atau makan bersama. Kembali lagi di situ tadi penggandaan maknanya yang dulunya dimaknai sebagai kegiatan duduk melingkar untuk membicarakan hal-hal yang dianggap penting, namun dalam perkembangannya Molimbo itu mengalami penggandaan makna yang dimaknai sebagai makan bersama, dan memang sekarang ini ya Molimbo itu apa lebih dipahami dimaknai sebagai makan bersama. Contoh saya bilang tadi, ketika ada syukuran di gereja atau apa ya, biasa dibilang ya kita eh, dan mau limbu kita mau makan bersama di gereja, jadi selesai ibadah langsung makan bersama seperti itu. Nah, lanjut tadi yang saya tanya ini belum selesai, pertanyaan pertama Pak, banyak sekali kau tanya belum selesai dijawab. Eh, saya lagi membayangkan karena kan kayak ada teologi, ada makan patita di Ambon tuh jadi kayak saya lagi berusaha membayangkan perbedaannya dengan ini molimbu. Nah itu juga tadi yang saya bilang, pelaksanaan mau limbu itu eh, maksudku saya tetap berdasarkan tempat penelitian saya ya, karena itu yang tempat saya meneliti. Ya mereka melaksanakan mau limbu itu ketika ada hal-hal yang eh, mereka syukur secara bersama-sama. Tentunya kemarin ketika desa tempat penelitian saya, mereka menang kejuaraan
mendapatkan juara dalam sebuah ajang lomba 17 Agustus ya mereka buat molimbu, mereka buat makan bersama di Baruga Desa seperti itu. Iya Dan juga sih, setuju dengan yang apa Rosa bilang yang di kolom chat. Tradisi pasti mengalami perubahan seiring dengan berjalan perubahan zaman. Sama dengan Mulimbo tuh seiring berjalannya waktu pasti mengalami perubahan. Dan itu berbicara kebudayaan pasti kita tidak terlepas dari eh, yang lama-lama begitu dan toh maksudnya adopsi-adopsi nenek moyang dulu yang mungkin sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang itu yang kayak dibilang Rosa tadi berarti eh, sudah sekarang yang dulu yang harusnya duduk di karpet secara bersama-sama, sekarang tradisi Molimbo ini sudah dialihkan ke acara-acara yang misalnya mungkin temu pisah a- atau eh, satu kampung itu ikut lomba terus juara. Ah, berarti sesederhana kayak begini. Misalnya kayak tadi tuh habis lomba, terus misalnya menang, nah, terus kita mau makan bersama, itu sudah bisa disebut melimbu untuk sekarang dewasa ini. maksudnya tidak juga Pak. Misalnya Oh, kok kok habis habis lomba terus makan di rumahnya orang begitu langsung disebut molimbo tidak juga. Maksudnya mereka juga ada persiapannya. iya maksudnya Macam acara macam besar tuh, maksudnya setelah macam lomba tuh, terus misalnya besok kita akan ada syukuran, bukan syukuran, akan ada makan bersama. Nah, itu disebut molimbum itu. iya, karena Oh, maksudnya itu melalui apa? Maksudnya kesepakatan bersama tuh misalnya selesai menang eh, mensyukuri turnamen, turnamen, eh, nah contoh. acara syukurannya pasti akan disepakati bersama. Contohnya seperti tempat saya penelitian, ya pemerintah desa bilang, ya saya mau limbu. Jadi ketika mau limbu itu kembali lagi setiap apa? Tentunya pemerintah desa juga akan menyiapkan makanan dan setiap keluarga-keluarga itu setiap kakak kepala keluarga mereka akan membawa makanannya ke gereja ke tempat mulimbu macam yang kau tanyakan juga. Misalnya apakah habis ibadah orang makan bersama itu sudah disebut mulimbu ya tidak tidak juga tidak juga karena Ada persiapan ya. mulimbu ya ada persiapannya ada persiapan yang dilakukan. Misalnya itu tadi yang saya lihatnya di sini ketika mulimbu itu yang masih dipegang yang masih sama pelaksanaannya yang dulu dengan yang sekarang itu membawa makanan masing-masing dari rumah, membawa ke tempat acara, kemudian disantap bersama-sama. Saya lihat itu yang uh, Masih sesuai prosesi dulunya. masih sesuai dengan yang dulunya. Ya. Oh ya, yang dulu di tikar sudah tidak ada lagi. Terus yang Nah, jalan dengan jongkok bagi-bagi apa tadi namanya bahasa daerahnya? itu Jalan dengan lutut ya. Itu yang tadi cewek-cewek sudah tidak ada lagi di. tidak ada nih. Oh, ada Oh, degradasi. Asik. Makanya makanya iyo, saya makanya baru mau bilang. sekarang makanya sekarang kebanyakan cewek-cewek tidak ada lagi menghargainya itu penghargaannya kepada Kalau saya lebih kayak begini, eh, contoh step bahasa yang saya mau bilang sebenarnya terjadi degradasi, toh di makna mulimbu ini yang sekarang sudah lebih dimaknai kayak sekedar ucapan syukur ketika kita melakukan sesuatu dan itu entah buat penghargaan untuk orang lain atau ucapan syukur karena misalnya menang ini dalam acara-acara tertentu sudah sudah bukan lagi kayak makna-makna yang dulunya dan yang kayak bilang oh ketika ada konflik apa segala macam kan dibilang itu tadi itu di tempat penelitiannya sekarang walaupun eh, di tempat saya praktek kemarin di Morowali Molimbo itu di, nanti dilakukan mungkin ketika misalnya ada mahasiswa yang praktek. Nah, mereka mau limbu, bawa makanan masing-masing. Dan mungkin ada tamu-tamu tamu-tamu pemerintahan yang datang.
jadi lebih ke cara menyambut begitu. Itu yang mungkin Kalau eh, perubahan maknanya yang ini sama dengan tradisi di anu, bukan tradisi sih. Kebiasaan di Halmahera. Kalau di Halmahera disebut makan persekutuan. Sama akan ada persiapan misalnya gereja. Gereja akan ada juga siapkan makanannya. Tapi akan ada juga orang yang datang bawa makanan dari setiap keluarga-keluarga. Mangkun. Ada juga yang datang siapkan makanan. Jadi kayak sudah tidak sesuai lagi dengan eh, apa ya prosesi-prosesi eh, yang otentik, yang aslinya. Toh? Jadi kayak kupikir-pikir berarti ini skripsinya Edu. Kan temanya kita tadi kan eh, makan bersama sebagai Molimbo sebagai ruang solidaritas oikumenis toh. Artinya Edu mau supaya Molimbo itu kembali seperti yang aslinya, yang sebenarnya yang kayak dulu, supaya kemudian tercipta eh, ruang-ruang yang oikumenis kayak tadi misalnya gereja-gereja tuh. Kan justru belakangan ada yang kalau diundang tidak datang karena itu tadi ada sekat-sekat perbedaan doktrin. Oh, I see, I see. Ini saya kalau jadi dosen pembahas ini, saya hantam. Sudah sih itu ya kalau dia pertanyaannya Rosa tadi ya. Adakah mangkoni mangkeni? ada. Itu urus artinya mangkoni mangkini itu kau datang makan, mangkininya itu pulangnya juga ada kau bungkus itu ya ada. Dan saya kira itu bukan hanya dilakukan oleh masyarakat suku Pamona, tapi ya suku-suku yang lain juga itu mungkin sudah. Columbus. Columbus, kelompok pembungkus. Columbus, Columbus. Pukul lari habis makan. Tadi itu yang masih melakukan posisi Molimbo dengan aslinya itu cuma 2 desa ya. Kalau mau dibilang berdasarkan prosesi yang aslinya, seperti yang macam mau bagi-bagi bingkai itu lagi memang sudah apa ya, sudah tidak ada lagi. Tapi kalau macam seperti yang duduk di atas tikar, duduk melantai di apa yang dilapisi tikar ya, mereka masih melakukan itu. Kemudian mereka masih makan bersama-sama dengan duduk melingkar itu ya di mana di Baruga Desa ya. Iya, se apa ya, bukan cuma berdasarkan hasil yang saya dapatkan yang narasumber saya katakan ya tinggal 2 desa ini yang melakukan dan memang 2 desa ini yang masih sangat sering sering melakukan tradisi Mulimbu ini. Tapi tidak tidak secara keseluruhan tuh tidak kayak ada Ya, beberapa prosesi yang hilang ya, urutannya. Tuh. iya. Tapi kalau Bapak macam ini kalau Bapak ditutup maunya dengan ini prosesinya sesuai yang asli, yang awal di harus ya berurutan karena banyak filosofinya itu banyak maknanya. Karena Kan menurut saya eh, mungkin di tempat-tempat lain Molimbo ini hanya dilakukan ketika acara-acara adat saja. Pokoknya acara-acara yang berkaitan dengan tradisi atau apa kepercayaan-kepercayaan adat di mungkin di mana begitu. Tapi di ruang lingkup GKST itu pemaknaannya. Kalau memang masih mau dapat yang walaupun tidak semua nilai yang didapat, tapi masih ada beberapa nilai yang masih dilakukan di beberapa tempat di GKST dan itu dilakukan hanya mungkin acara-acara tradisi-tradisi adat saja mungkin. ya kalau ah, ya saya betul yang enak bilang itu. Maksudnya kembali lagi macam yang Rosa bilang apa ya ketika perkembangan zaman terus berubah juga zaman terus berkembang apalagi di Sulawesi Tengah ini sudah banyak yang gaya hidupnya bisa dibilang kekotaan ya pelaksanaan Molimbunya itu pelaksanaan dan pemaknaan Molimbunya itu apa ya pelaksanaan Molimbunya itu mungkin tidak seperti dulu lagi tapi seperti kan tempat penelitian saya itu bisa dibilang apa ya memang masih desa belum belum ada apa ya maksudnya untuk tanda-tanda hidup masyarakat kekotaan kayaknya belum ada juga di situ. Jadi memang pelaksanaannya ya dan pemaknaannya Molimbonya itu mereka masih seperti yang dulu. Kemudian yang apa yang tadi yang Rosa tanyakan ini,
Menarik tadi yang Rosa tanya di yang Rosa tanya itu buat molimu di tempatmu terus undang kami kita buat yang secara keseluruhan bisa itu kan? Kan kami bukan orang Pamona. Yang maksudnya mungkin secara keseluruhan ini apakah prosesinya yang seperti tadi? Iya, iya, iya. Sebenarnya bisa Ji. Tapi kan kalian datang itu, misalnya kalian datangnya ya bisa dibilang kan sebagai tamu toh. Kemudian bagaimana misalnya contoh saya dengan Enot menjamu saudara Rosa dan Steffi yang datang sebagai tamu ini. Macam Steffi bilang, jadi kalau kami datang makan saja, tidak bawa apa-apa, ya tidak masalah, silakan, mari datang. Nanti saya Nanti, belikan pizza kau, Steve. Kalau kau datang makan. Tidak, maksudnya kan Sabtu ada makanan yang memang harus panen dari hasil panen kah? ya, kalau itu tergantung pelaksanaannya lagi kan, ini bi. Oh, mu, Kenapa anu, ada kenapa ada penyusup? baru mau sesuai gini. Saya rasa semua Eh, saya langsung mau kuti layar tadi. ingin ku berkata kasar. Saya hampir bilang kalimat yang tidak bagus tadi. Saya kaget lihat ini. Saya rasa mau jadikan dia makanan untuk Molimbo. Sasut tidak tahu fokusku tadi di mana ini, apa yang saya mau jawab tadi. Iklan tadi. Lanjut iklan. Ini Iklan. pertanyaannya Rosa yang Sebentar Tunggu, bisa ada Kak, kalau misalnya ada tamu macam dorang-dorang toh, apalagi lebih dikhususkan kalau eh, kayak pertunangan toh, kayak bilang ini, eh, mana kok mana tahu kalau acara pertunangan bisa dibuat Molimbo. mana. Mana tahu kalau misalnya acara pertunangan begitu dan Ini saya ingat. Saya baru ingat ini. Ini kalau orang mau dapatkan mau limbu seperti yang dulu itu tanya Enot. Itu dia terjadi ketika eh, ada pernikahan yang terjadi dalam acara adatnya. Ya betul betul betul. Ya minta maaf tadi saya lupa jelaskan. Kalau mau lihat gambaran mau limbu seperti yang dulu-dulu itu ketika ada orang poso kawin menikah, kemudian ada acara adatnya, itu di pelaminannya itu orang yang di pelaminan saja mereka itu akan melakukan prosesi seperti yang dulu. oh iya betul betul. Betul Pas Tapi betul. pas pelaminan atau sebelum? Ya, Pas pelaminan atau sebelum? Kan ada katanya yang kayak Molimbo itu diadakan untuk nanti ada pembahasan mengenai misalnya pernikahan. Tuh, pembahasan nah, pernikahan atau memang pas pelaminannya kayak tadi. begini Steve. Saya jelaskan ya. Kan kalau ini dulu yang ini maksudku supaya tidak salah terlalu fokus tuh kan tadi di awal itu memang pelaksanaan Molimbo ini dia dimaknai sebagai istilahnya rapat lah untuk rapat bersama membicarakan misalnya untuk pernikahannya toh. Nah, itu kan Molimbo. Nah, dalam ketika terjadi penggandaan makna sekarang ini tradisi Molimbo kalau mau lihat yang dulu-dulu itu prosesinya itu dia terjadi ketika sekarang ini ketika di pelaminan ketika pernikahan sementara berlangsung kemudian ada acara apa kalau orang Poso bilang nikah adatnya secara berdasarkan suku Pamona. Nanti pas pas sudah mau makan itu, teman-teman nanti akan lihat itu prosesi Molimbo itu di pelaminan itu. Ada nanti yang mau bawa bingka, perempuan yang mau bawa bingka dengan jalan masih duduk, apa jalannya masih pakai lutut. Kemudian eh, akan ada nanti dibagikan itu apa saguer dari Sampai apa sampai akhir tutup dengan Dero di ya yang nikah adat. ya seperti itu. Betul betul betul. Minta maaf saya lupa tadi di awal itu. Tapi memang kalau memang sekarang ini, terima kasih. Siapa yang bertanya ini? Oce, thank you Oce karena pertanyaanmu sudah mengingatkan saya dengan Enot ini. Orang-orang Pamona hampir lupa tadi. iya sih Nah, betul. Tapi tunggu, Step, lebih ke nanti apa ya? Lebih ke nikahmu. karena lebih cuman di kalau seperti kan di tanpa pesta-pesta adat itu bingka-bingka itu yang dibagi itu
dia punya isi rokok, rokok terus kayak ditukar dan kita ambil satu batang, terus misalnya simpan 5.000, simpan 20, kayak lebih begitu sih. Apa ya, kayak Ti- lupa, No, lupa kayak apa namanya ulang itu ya. kalau 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 macam yang Enot bilang itu yang rokok-rokok dan lain sebagainya itu dipinang kan, pas pinang, pas peminangan. Tidak, karena ada juga yang di kalau masih prosesi prosesi kawin adat yang apa membetolo bingka apa di istilah. Oh, iyo itu kalau itu orang mau labelnya itu dia pas peminangan. Kalau macam di pas pesta kawinnya ini pas mau limbunya ini ya memang masih seperti yang dulu. Dia bingkanya itu ada makanan di dalamnya, ada itu nasi yang dibungkus daun apa kan namanya itu. Saya lupa juga. Daun ini, daun apa? Daun desa apa ini? Bukan daun Pokoknya gato. pokoknya kalau dibungkus pakai itu sadap itu nasi. Daun apa ya? Daun yang lebar ini. Bukan daun Kalau kelok. Steffi bilang tadi tunggu nikahnya itu baru mau limbu. Siapa yang mau duluan kawin pakai mi adatnya orang Pamona supaya kita bikin mau limbu di situ. Siapa tahu Ocha sama Neno duluan tuh. Tunggu ada iklan bede. Pacarku ganteng sekali gila. Eh, Bukan saguar lagi, pakai cap tikus. Pak, yang penting masih batas wajar. Tapi tapi kalau saja di Rosa tuh tadi saya pertanyakan kenapa harus perempuan yang bagikan itu kayak ada diskriminasi gender. Ush, kamu Iya, weh, bantu Ah, punya budaya. itu yang mau kutanyakan tadi. Ada ketik. Tidak, tidak, saya Ti, luruskan. Maksud saya apakah hanya perempuan atau cowok, cowok juga bisa. begini, kalau untuk hal itu maksudnya sudah ada pembagian tugasnya masing-masing. Kalau macam yang laki-laki kan tadi dorong itu, dorong bertugas dia sebagai topo beko, yang urus beko, yang mau dari mau menyembelih itu hewan yang mau dibuat Jelaskan beko itu beko. apa supaya tidak bingung. So, jadi dia awal kan, Itu tunggu dah. ya, Makanan sabar dulu, beko ini apa isi di dalam dan sabar Sabar, apa dulu, itu sabar, sabar. eh Kalian tidak kasihan lihat itu Joshua kah? sabar dulu. HP ku panas ini, HP ku panas jadi halo, putus-putus suara. Itu Joshua kayak lagi berusaha kayak sudah di Ada mana? satu, ada satu pertanyaan, boleh? apa? Nah, Mungkin dari tadi saya tidak ikuti, tapi yang setahu saya, bukan setahu saya, yang mungkin saya kira-kira saja, ini Molimbo ini kira-kira. kira-kira tradisi tradisi makan bersama toh. Ada tidak dia kayak apakah memang harus ada kayak misalnya kebutuhan adat baru dinamakan Molimbo atau kayak misalnya bisa juga dia dipakai kayak mungkin sarana untuk eh, mendamaikan dua kubu yang berkonflik misalnya. Atau memang dia hanya kebutuhan adat kah atau bagaimana? Tunggu dulu. Ini kan HP ku panas, tapi ada suaraku kah? Ada. Ya, ya, matikan Nah, saja, matikan dulu kameramu. Yang mati mi kamera. meledak nanti. Yang meledak nanti. Aduh. Pakai Nah, begini. audio saja. Kan sebenarnya tadi apa yang ditanyakan Neno ini kurang lebih hampir sama dengan yang ditanyakan Stevie tadi toh. Nah, jadi begini Jo Neno begini. Kalau untuk rimbu itu dia bukan hanya sebagai syukuran apa ketika ada, tapi dia juga dilaksanakan ketika ada syukuran seperti itu. Kalau apalagi dalam kehidupan bergereja sekarang, misalnya ketika contoh tadi ada temu pisah dengan mahasiswa yang datang praktek diadakan molimbu ya di situ juga dilaksanakan molimbu. Kalau macam yang Nino tanyakan tadi, apakah molimbu itu untuk penyelesaian konflik? Dalam pemaknaan dulunya seperti itu, ketika ada hal-hal yang dianggap penting untuk dibicarakan, itu dibuat molimbu.
kegiatan duduk melingkar secara bersama-sama untuk membicarakan hal-hal yang penting, dianggap penting. Namun sekarang Molimbo ini kan lebih dimaknai sebagai makan bersama dan orang memang tahu kalau dibilang Molimbo ya kita akan makan bersama. Seperti itu. Jadi hanya fokus ke makan sekarang, Di. Ya, Nah, Maksudnya kan padahal ada ruang segala di- sesuatu bisa berjalan dengan baik kalau urusan perut aman duluan toh. Tapi tadi itu yang makanan tadi dulu. Memang kan misalnya Edu yang punya cara. Apakah kan tadi bilang ada yang bawa makan dari rumah atau hanya Edu yang menyediakan makanan dan apakah wajib atau tidak wajib orang dari luar untuk bawa makanan. Misalnya eh, bukan di acara nikahan, acara apapun terus diadakan di apa tadi baruga baruga desa lah misalnya tuh atau apa lobo 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 logo itulah tempatnya tadi. kan pembelian di Baruga Desa sih. Jarang sekali lobo mulai kau dapat, Pak. Rumah adat nih itu. Dan Nah jarang itu nih lobo di ikut oke lah di penelitian. baruga desa lah atau misalnya itu yang punya acara atau acaranya pemerintah lah apakah wajib orang orang yang datang itu bawa makanan atau tidak wajib. Nah, misalnya begini. Contoh kan di tempat saya, ya tempat saya lakukan penelitian. Eh, mereka menang apa ada hal yang disyukuri seperti itu kan. Pemerintah desa bilang kita mau bikin Molimbo ya. Pemerintah desa itu menyiapkan makanan, misalnya satu menu orang siapkan seperti itu. Nah, tetapi setiap kakak itu, setiap ya kepala keluarga mereka akan membawa makanannya masing-masing. Namun jika ada yang apa misalnya tidak memiliki apa-apa untuk dia, oh silakan silakan datang bawa diri saja. Seperti itu. Dan macam tamu-tamu dari luar, ketika ada undangan begitu mereka tidak bawa makanan. Siapa host ini kan? So, saya bisa buka kamera ya. Saya sabar saya matikan satu sebentar ada lewat adegan terlarang. Seperti itu. Cuman cuman saya begini kembali lagi tuh. Apa tadi ya? Yang dari tadi awal saya bilang eh berarti Molimbo ini eh diadopsi oleh agama atau kepercayaan tertentu dalam Khususnya dalam lingkup kekristenan. Kayak apa tadi ya? Apa yang mirip-mirip prosa prosa pertanyaan tadi itu yang Hanya GKST Satu. apa kalau saja dulu masih bisa ingat-ingat. ya Nel Nel Neno. Nel itu Nah, Kami sudah banyak bicara dari tadi. apa siapa tahu sudah dibahas toh kalau sudah dibahas baru saya tanya ulang saya minta maaf ke host ke pemateri kan kan kalau dari akar katanya ada mo dengan limbu yang berarti duduk bersama. Nah, kenapa kenapa sampai sampai itu istilah duduk bersama jadi makan bersama? Atau Baik memang saja. karena karena bukan pakai kan kan kalau misalnya terisi molimbo itu kan molimbo itu mungkin bahasa bahasa pemonanya misalnya bahasa pemonanya molimbo tapi kalau bahasa Indonesianya kita diterjemahkan kalau di awal kan dia bilang duduk bersama. Nah, kenapa orang bisa tiba-tiba memang dari dulu tuh bilang duduk bersama tapi kenyataannya makan bersama makanya diterjemahkan makan bersama atau bagaimana? Nah, itu dulu. Mau jawab itu yang pertama dulu. Eh, kan karena saudara Nena tadi, mohon maaf tuh. Ya, terus juga mau kasih penyampaian untuk saudara Joshua ini. Kedepannya kalau sudah disepakati waktu gitu, jangan buat kegiatan lain lagi. saya Kita kick sudah sepakat saya sama kick ini. saja dari grup saya kick dari room saja ini Pak, kan kau ini kau sabar, dengar dulu. Sejak kapan orang meninggal itu dijadwalkan? Iya tidak Kak, Bang. iya, iya Kak.
Minta maaf Tidak bisa Kak. begitu. Masalah itu ini rekaman tuh misalnya ini sudah 60 menit. Pertanyaannya Joshua ini bisa makan lagi waktu sekitar 30 menit. Jadi nanti jadi 90 menit ini rekaman. Tidak, daripada segelisah, mending saya tanya tuh. Daripada Begini, saya masuk. saya jawab, Tidak, saya jawab. sepakati saja dulu. Mau dijawab di sini atau dia nonton ulang nanti di YouTube. Ti- Nonton Berarti, ulang mau. Oh tidak. berarti, Jawab dong, berarti, menghargai tawai. berarti ini saudara Joshua ini dia tidak baca materi yang dikirim juga tadi di grup. Karena kalau saya di materi yang saya kirim di grup itu kan so jelas. Dan artian begini, memang berdasarkan asal katanya mau itu mau dan limbu itu yang dimaknai sebagai kegiatan duduk bersama. Di mana pada pelaksanaannya dulu ketika orang duduk secara bersama-sama itu mungkin dalam rapat untuk bicarakan hal yang penting itu kan berlangsung bisa dibilang berlangsung lama, berlangsung mungkin seharian. Makanya ketika itu sebentar dilaksanakan ada ada sela-sela di mana mereka akan makan bersama di tempat itu. Makanya tradisi Muslim itu mengalami apa? Penggandaan makna dari yang duduk bersama. Kini itu lebih dimaknai sebagai bersama begitu. Ya, saya baca tadi di materi kan bilang duduk seharian, bicara penting itu bisa sampai seharian, makanya harus di sela-sela itu ada makan. Makanya saya tanya tuh, memang dari awal itu namanya saja yang mau limbu, tapi pemaknanya itu sebenarnya eh, makan bersama atau karena karena sampai karena karena di dalam mau limbu ada makan baru namanya jadi makan bersama. Kan makan bersama dengan duduk ini kan makan dengan duduk itu kan suatu kegiatan yang berbeda sebenarnya. Makanya saya tanya dari akar katanya ini bagaimana. Ya Saya itu baca ya dari. itu ya jawabannya itu tadi. Karena ketika duduk seharian itu cukup lama, makanya di selesai itu ada kegiatan makan bersama. Makanya terjadi penggandaan makna. Iya, penggandaan makna dari yang tadinya itu duduk bersama itu masa sekarang ini dia lebih dimaknai sebagai makan bersama. Bahkan bukan cuma masa sekarang ini, masa yang dari dulunya pun itu. Ketika ada penggandaan makna itu lebih dimaknai sebagai makan bersama. Begitu. Bagaimana Saudara Joshua? Ya, untuk saya saat yang begini. Ini kan menjelang akhir ini tuh. Saya tadi paling tidak dari skripsinya itu ada satu hal penting yang kayak saya simpulkan dari skripsinya tujuannya lah tujuan tujuan akhirnya tuh karena kan dia ingin dia ingin makna Molimbo yang sesungguhnya itu yang aslinya yang dulu itu kan tadi ada sempat dijelaskan nanti Yusuf nonton di YouTube ya ada jelaskan ada rangkaian-rangkaiannya prosesinya itu Molimbo ada berapa tahap di setiap tahap itu ada filosofinya ada makna-maknanya ada makna kesetaraan lah makna yang tadi perempuan dengan lutut itu menghargai dan lain sebagainya pokoknya ada banyak makna di setiap tahap Molimbo yang aslinya yang dulu itu. Nah, cuma kan sekarang lebih kepada tinggal makan saja, makan bersama selalu identik dengan makan bersama. Nah, Edu mau supaya Molimbo itu kembali ke yang aslinya, yang otentik. Kenapa? Nah, masuk nih temanya kita supaya Molimbo itu sebagai ruang solidaritas oikumenis. Misalnya kayak anggaplah dia kembali seperti dulu tuh di semua daerah atau di semua kalangan lakukan Molimbo. Ketika ada datang orang tidak lagi kemudian dilihat dia dari GKST kah, dia dari Gemit misalnya datang jauh-jauh Walimbu. Tidak ada lagi sekat-sekat, tidak ada bahkan tadi Edu bahasakan clash di. Nah, itu yang saya tangkap dari skripsinya Bapak ini uh, untuk Molimbu. Pertanyaan saya, seberapa yakin Bapak ini Edu bisa paling tidak bayangkan ke depan lah, apakah Molimbu ini akan hilang yang otentiknya tadi yang aslinya atau masih bisa ke depannya nanti akan ada yang melakukan itu. Saya seberapa yakin dengan perubahan yang terjadi sekarang. Tadi kan Rosa bilang zaman itu selalu berubah dan budaya pasti akan ikut berubah. Ya, kalau ya
betul apa ya, betul apa yang disampaikan oleh saudara Stevi tadi bahwa memang kesimpulan akhir bagaimana saya mencoba untuk membawa kembali eh, pelaksanaan tradisi Molimbo ini yang mula-mula, yang otentiknya ini, yang aslinya dalam kehidupan ketika itu dilaksanakan dalam kehidupan gereja sekarang. Dan kalau mau dilihat sekarang, seberapa yakin saya untuk mencoba mengangkat kembali tradisi Molimbo ini, ya saya sekarang ini sementara mencari eh, ruang juga, mencari wadah untuk menyampaikan hal-hal ini. Dan kami juga sekarang ini ada juga forum diskusi mahasiswa, bukan ya, forum diskusi anu lah akademik GKST yang mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus, dan mungkin nanti dalam kesempatan itu saya juga akan bawakan materi nanti terkait dengan Molimbo ini. Kita kasih dan aplaus dulu. dan ya harapan saya juga mungkin nanti ketika ya saya berdoa juga ketika menjadi ya, pendeta jemaat, saya yang akan adakan pertama itu di jemaat saya nanti ketika saya mempunyai wewenang. Tunggu Seperti itu. itu sejalan kah? Belum. Seperti Kapan? itu. Jangan dulu bahas itu, Pak. Jangan kau bahas di sini. Oh iya, sorry. Saya sudah sangat tergugah dan panen ilmu. Silakan yang lain mungkin. Joshua itu mau tanya dari awal lagi. Nanti nonton di YouTube, Jo. Oke, moderator. Kalau Setia yang mau bertanya, closing statement dari moderator. Kesimpulan dari Joshua. Bagaimana moderator ini hilang-hilang ini? Moderator punya layar tidak bergerak di saya. Iyo, jaringannya kapan? Saya matikan Miano di rekaman. Iya, matikan, Mi. Matikan. Oke.